Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi kembali 1,9% di level 6.723 dan asing hari ini pun mencatatkan net sell yang cukup besar. Untuk market reguler hari ini net sell 1,3 triliun sedangkan di all market mencapai 1,5 triliun rupiah. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan indeks saham di Asia rata-rata mulai menghijau, seperti Nikkei Jepang hari ini naik 1,8%, Hang Seng Hong Kong naik 0,15%, dan Kospi Korea naik 2,6%. IHSG penurunan hari ini memang dikarenakan ada beberapa faktor yang dominan ya guys ya, yang menyebabkan hari ini IHSG kita turun, bahkan di net sell asing secara besar-besaran adalah rebalancing indeks MSCI. Apakah fase terburuk terhadap IHSG ini sudah berlalu? Saya rasa belum guys ya. Masih ada beberapa hal yang akan terjadi di depan sana sebelum akhirnya nanti IHSG bisa rebound kembali. Kita pun melihat ada penurunan yang cukup dalam, terutama untuk beberapa saham big caps yang hari ini juga terdepak ya dari indeks MSCI. Contohnya yang dikeluarkan dari indeks MSCI adalah untuk MSCI Global Standard Index ya, ini ada Aman, lalu ada Brent, Tepia, DSSA, Cuan. Sedangkan untuk AMRT kelasnya ini turun ya guys ya, menjadi kategori MSCI Small Caps Index. Lalu untuk kategori Small Cap Index untuk MSCI ada 13 saham yang keluar dan kita lihat saham-saham tersebut adalah Antam, lalu ada AALI, Bank, BSDE, DSNG, lalu ada Sido, MIDI, Mika, Emsin, Tekim, APIC, lalu ada SSMS, dan TAPG. Ya, kita lihat juga memang belum ada saham yang masuk ya ke indeks MSCI karena masih freezing, ya masih dibekukan, sehingga tentunya kita menunggu guys ya kelanjutannya dari saham-saham yang nantinya akan masuk kembali ke MSCI. Selain itu, kita pun melihat ya saham-saham yang terdepak oleh indeks MSCI ini memang juga ikut melemah ya guys ya. Jadi memang banyak tekanan yang terdapat di saham-saham big caps, bukan hanya big bank saja. Lalu babak selanjutnya dari Selat Hormuz, di mana Iran masih menguasai Selat Hormuz dan masih menutup ya guys ya jalur tersebut, sehingga kapal-kapal terutama kapal sekutu Amerika Serikat dan lainnya itu masih kesulitan untuk bertransaksi minyak di sana. Sehingga Amerika Serikat ini mendorong untuk melakukan resolusi PBB agar membuat Iran jerak dengan keputusannya saat ini. Dan tentunya ini juga membuat inflasi melonjak besar-besaran karena mengingat harga minyak dunia yang kemarin juga sempat mengalami kenaikan. Hari ini cukup stabil di 102 USD per barrel ya guys. Ada sedikit koreksi untuk crude oil WTI dan Brent oil hari ini juga turun 0,3% di 107 USD per barrel. Untuk harga gold koreksi 0,5% di 4.690 USD per troy ounce, sedangkan untuk harga kol atau batu bara hari ini naik 1,2% di 132 USD per ton. Sedangkan untuk rupiah hari ini kembali naik ya di level 17.503 rupiah per 1 US dollar. Meskipun ada koreksi tapi koreksinya cukup kecil dan ini pun memang hasil dari yang diupayakan ya oleh Bank Indonesia terkait dengan nilai tukar rupiah kita. Ketika Presiden Xi Jinping ini bertemu dengan Presiden Trump, ternyata tidak hanya membahas terkait dengan Selat Hormuz saja, terkait dengan resolusi PBB dan lainnya, tapi Presiden Trump juga mereka berdiskusi ya terkait dengan isu dagang, karena tentunya si Presiden Amerika Serikat ini ingin meraih suara guys, bukan hanya dari negara sekutu, negara-negara Eropa, negara di Timur Tengah, tapi juga negara-negara China, Rusia itu sedang diambil suaranya guys ya, atau Presiden Trump ini sedang mencoba untuk mengambil hatinya agar mereka kompak ya untuk mendukung resolusi PBB yang akan menekan Iran dan pada akhirnya Iran mau tidak mau harus membuka Selat Hormuz kembali. Itu tujuannya, seperti itu guys. So, sampai kapan ini berakhir tidak ada yang tahu dan tentu saja kita masih harus waspada karena koreksi yang terjadi di IHSG dan saham-saham yang ada di sana juga masih bisa berlanjut.
Hari ini Bank Mandiri setelah pembagian dividennya mengalami koreksi lanjutan 0,9% ya di level 4.200 per saham. Dan hari ini adalah last day untuk di minggu ini karena kita akan ada libur ya guys ya untuk besok hari Kamis dan Jumat. Jadi kita long weekend guys, 5 hari ya kita libur sampai weekend di hari Minggu nanti. Ya tentunya ini akan menjadi apa ya, minggu yang sangat pas ya untuk kita refreshing, berlibur dan lainnya. Jadi untuk Bank Mandiri, kita lihat koreksi yang terjadi adanya distribusi hari ini dari asing, ada YUZPRX yang hari ini net sell. Kita cek seberapa besar net sell asing di Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini koreksi 0,9% dengan net sell asing 139 miliar. Ya angkanya tidak jauh berbeda dengan kemarin guys ya. Tapi ini yang saya maksud ya, ketika teman-teman belinya di ex dividend, belum ada jaminan sahamnya akan langsung naik, akan langsung bounce back, bisa saja lanjut turun seperti yang pernah terjadi di BBNI. Jadi saya sudah wanti-wanti ke teman-teman, seharusnya teman-teman sudah ambil tindakan ya, atau ambil ancang-ancang untuk averaging down kembali bila sewaktu-waktu nanti saham Bank Mandirinya turun. Kalau saham yang kalian pegang turun, otomatis kan ada PR ya untuk teman-teman melakukan averaging down, seperti itu. Untuk BBRI hari ini turunnya cukup dalam, sekitar 3,11% di 3.120 per saham. Distribusinya pun terlihat mayoritas dari investor asing seperti ZP, YU, AKBK, dan juga RX. Kita coba cek untuk BBRI. Hari ini BBRI-nya ada net sell asing sebesar 273 miliar guys. Ini adalah net sell yang lebih besar lagi dibandingkan kemarin guys. Ya, jadi untuk BRI hari ini memang cukup masif di net sell asing sehingga ada potensi untuk kembali ke zona supportnya di 3 ribuan. Tapi untuk teman-teman yang sudah pandai nih untuk melakukan swing trade, pasti sudah take profit seharusnya. Ya, ketika di tanggal 8 Mei-nya ternyata BBRI ini sulit untuk naik, ya teman-teman seharusnya sudah jualan ya guys ya. Cuan di atas 8% saya rasa cukup bagus karena sudah lebih tinggi dibandingkan profit dari dividen, seperti itu. Jadi untuk yang swing trade ada kesempatan ya nanti untuk kita bisa beli lagi di harga supportnya. Kita coba incar di 3 ribuan. Tapi kalau misal teman-teman masih ragu, mungkin masih bisa wait and see terlebih dahulu sebelum teman-teman beli di support karena pastinya akan ada yang masih waspada gitu ya dan menunggu kabar baik atau menunggu reversalnya dulu. Saya rasa tidak menjadi masalah juga ya kalau misal teman-teman sukanya seperti itu. Untuk BCA kembali sideways, hari ini koreksi 0,4% di 6.100 per saham. Kita melihat masih ada distribusi dari asing, terutama ZP dan juga AK sebagai top seller. Kita cek untuk BBCA ada net sell asing sebesar 91 miliar rupiah. Lebih besar ya dibandingkan net sell kemarin. Jadi juga perlu waspada untuk BCA, siapa tahu dia akan kembali ke zona support minornya di 5.800-an. Nah, ini juga bisa menjadi patokan kalau misal BCA-nya tembus di bawah 5.800, teman-teman bisa incar di 5.500 untuk next support. Untuk BNI hari ini ada koreksi 1%-an di level 3.870 per saham. Belum ada jaminan lagi ya untuk BNI bisa kembali rebound. Jadi kalau misal teman-teman merasa cukup dengan profitnya ya silahkan ya ambil tindakan, kembali lagi disclaimer on. Sudah naik sampai di closing hari ini sekitar 10%, sampai di area high sebelumnya di 3.990, naik 13%. Sempat naik 13%, saya rasa cukup oke lah ya kalau misal teman-teman bisa memaksimalkan profit jika sudah buy on weakness. Untuk BNI hari ini cukup netral. Ada ZPKZTP yang akumulasi sedangkan BKCC-nya jualan guys. Coba kita cek untuk saham BNI. Untuk BBNI hari ini ternyata ada akumulasi tipis ya, meskipun tidak begitu besar, tapi oke lah ya. Net buy hari ini di 4 miliar saja. Ya, ada potensi untuk berbalik net sell, jadi teman-teman harus waspada. Jika sewaktu-waktu nanti BNI-nya turun, ya teman-teman mau take profit dulu silahkan. Mau amankan cuannya dulu juga silahkan, seperti itu. Tapi masih ada beberapa saham yang ternyata bisa naik guys ya, di saat IHSG mengalami koreksi. Dan kalau misal teman-teman seorang scalper, saya rasa teman-teman bisa memanfaatkan kenaikan di saham-saham ini. Ada Raja yang hari ini naik 5,5% untuk closingnya di 4.400 per saham. Tadi sebenarnya sempat naik lebih tinggi lagi. Mungkin di atas 10% ya untuk kenaikan tadi.
Untuk Raja ada small accumulation terutama dari AK, CC, GR, dan juga BK guys. Kita cek untuk saham Raja. Raja ternyata masih di net buy asing sebesar 10,5 miliar ya. Jadi masih cukup oke sebenarnya untuk dipantau Rajanya guys. Semoga di minggu depan ya hari Senin ada lanjutan kenaikan untuk Raja sehingga teman-teman yang masih pegang sahamnya bisa lanjut cuan. Kak, saya masih nyangkut misalkan di saham-saham lain, di saham misalkan ya di saham Bumi atau BRMS atau Dewa. Kalau misal kita lihat saham-saham yang secara fundamental ternyata kinerja labanya masih naik, sebenarnya masih bisa dipertahankan. Lalu yang kedua adalah saham-saham yang masih bisa bagi dividen. Itu juga menurut saya adalah saham yang masih bisa atau sangat bagus untuk dipertahankan seperti itu. Kita lanjut ke Cepin. Cepin juga hari ini naik 4,5% di level 4.160 per saham setelah kemarin ini cukup sideways guys ya. Namun setelah reversalnya sempat terjadi koreksi dan ya di level sekarang pun saya rasa untuk Cepin masih dalam kategori yang bagus untuk teman-teman take profit kalau teman-teman sudah punya average di 3.400 3.500-an. Tapi kembali lagi guys ya, karena hari ini ada akumulasi, jadi mungkin ada teman-teman yang berpendapat bahwa lebih baik di hold saja. Ada AKBKTP yang hari ini masuk sebagai top buyer. Kita coba lihat untuk akumulasi asing di Cepin. Ternyata asing kembali masuk 9,6 miliar setelah kemarin net sell 3,7 M. Jadi masih cukup oke sebenarnya untuk saham Cepin untuk teman-teman pantau juga ya. Karena kita lihat berdasarkan net value-nya, akumulasinya masih jauh lebih besar dibandingkan net sell yang terjadi. Selanjutnya kita coba lihat untuk JPFA. JPFA hari ini naik 4% di level 2.540 per saham. Dan ada akumulasi juga dari PDRX, AK, dan DR. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, JPFA ini masih dalam kondisi uptrend. Ya, jadi kesempatan kalau misal teman-teman ingin amankan modal terlebih dahulu, silahkan. Mau di hold juga silahkan guys ya. Karena ini saham juga masih bagus, kita lihat akumulasi asingnya pun masih rutin. Hari ini di net buy 3,7 miliar. Sorry, iya 3,7 miliar ya, betul ya. Kenaikannya 4%-an. Kemarin itu sempat ada normal correction, jadi jika dilihat koreksinya ternyata asing masih net buy dan itu masih bagus. Ya indikator bagus untuk di hold. Tapi kalau misal teman-teman sudah ada target take profit, silahkan dipantau. Selanjutnya ada GGRM yang hari ini melanjutkan kenaikan sebesar 3,6% di level 17.225 per saham. Cukup netral ada AK, CC, KZ yang masuk sebagai top buyer. Sepertinya asing masih akumulasi saham GGRM ya guys ya. Coba kita cek. GGRM hari ini ternyata ada net buy asing di 10 miliar. Ini akumulasinya lebih besar dibandingkan kemarin, jadi saya rasa masih bisa dipantau juga untuk teman-teman yang mungkin ingin take profit di GGRM, ya sewaktu-waktu sahamnya kesulitan naik ataupun ada net sell ya, berbalik net sell dari asing, teman-teman bisa mempertimbangkan kembali untuk take profit di saham yang sedang uptrend, seperti itu. Oke guys, kita coba rekap ya. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada TIN, SPEC, Telkom, lalu ada Emas, ISAT, INKP, Mina, Raja, ada GGRM, Cepin, CBRE, IRSX, lalu ada Bull, Medco, CATR, ASPR, Supa, BBNI, dan JPFA. Jika kita lihat memang saham yang naik hari ini maupun saham yang diakumulasi asing, ini rata-rata adalah saham tradingan ya guys ya, atau biasa teman-teman sebut mungkin dengan saham gorengan seperti itu. Sedangkan untuk BBRI dan Bank Mandiri hari ini menjadi saham yang paling banyak di net sell asing. Lalu ada Aman Mineral, BBCA, Antam, Brand, PTRO, MAPI, Cuan, Astra Internasional, DSSA, AMRT, BRPT, Adro, Bufa, BNBR, BP Bumi, dan Tepia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.